Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa jurusan S1 Farmasi dari kampus Universitas Mega Rizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang berarti obat. Farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk menjadikan obat untuk suatu penyakit. Yang kedua, sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farma yang merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600 sebelum Masehi. Pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional, seperti peracikan, sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, di antaranya layanan klinik, evaluasi, efikasi, dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus. Pada tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi, berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membentuk obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates. Pada tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga, Claudius Galen. Pada tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi, ia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, Ibnu Sina. Pada tahun 980 sampai 1037 sebelum Masehi, telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima, Johann Jakob Weber. Pada tahun 1620 sampai 1695, ia berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Pendidikan farmasi terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, pendidikan farmasi sendiri tersedia dari tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikannya ditempuh selama 3 tahun. Yang kedua, pendidikan D3 farmasi dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun. Lulusan D3 farmasi
akan disebut tenaga ahli media atau AMD FAR. Yang ketiga, pendidikan S1, menempuh pendidikan selama 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI atau prodi sains dan teknologi farmasi, sarjana farmasi atau SFAR atau prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang keempat, apoteker, profesi apoteker yang dirancang menempuh pendidikan 1 tahun dengan gelar apote atau apoteker. Yang kelima, magister atau strata 2 atau S2, menempuh pendidikan selama 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keenam, program doktoral yang menempuh pendidikan selama 3 tahun dengan gelar doktor. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.